Tidak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Tak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Lidah yang dipakai untuk makan haram dipakai berdoa untuk minta, Allah tidak kabulkan. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Singgah di api neraka, otak membisikkan yang haram, lidah tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini semua adalah azab bagi mereka yang memakan haram. Makanan haram merusak cara hidup manusia. Ada orang disuruh pilih 3 dosa. Yang pertama membunuh, yang kedua memperkosa, yang ketiga minum khamar. Membunuh berat. Nah, kalau gitu jangan bunuh. Berzina juga berat, jangan berzina. Yang paling ringan minum khamar. Begitu diminum khamar, hilang ingatan. Ketika hilang ingatan, datang setan, muncul hawa nafsu, akhirnya memperkosa. Setelah selesai, datang takut, khawatir nanti ketahuan, ujung-ujungnya membunuh. 3 dosa terlaksana dalam satu waktu gara-gara khamar, minuman keras. Jadi masalah minuman keras ini, Amerika, Eropa yang tidak Islam juga membuat aturan orang mabuk tidak boleh nyetir. Kalau ada orang mabuk tertangkap nyetir, masuk penjara. Kenapa? Membahayakan orang lain. Di beberapa provinsi yang muslim minoritas, saudara kita mayoritas non-muslim yang boleh minum, tapi juga diberlakukan perda, peraturan daerah, tidak boleh minuman keras di tempat umum. Jadi kalau dia habis minum, dia di rumah. Karena kalau dia berkeliaran, membuat keributan, pesta, emosi, kelahi, membakar, membunuh, menyerang orang. Jadi dibuatkanlah peraturan daerah. Anggota dewannya non-muslim. Keluar perda, tidak boleh minum di sembarang tempat. Jadi ternyata saudara kita yang tidak Islam pun merasakan efek positifnya. Positifnya menjaga diri dari hal-hal yang merusak. Jadi semua yang merusak ini adalah ujian. Ada orang menganggap ujian itu adalah sabar ketika diuji penyakit, sabar ketika diuji miskin, sabar ketika diuji bangkrut, sabar ketika diuji diremehkan. Tapi ada ujian dalam Islam, sabar menahan diri untuk tidak makan haram. Padahal ada kesempatan. Diajak orang makan babi, diajak makan anjing, diajak makan binatang berbisa, diajak makan yang bertaring, diajak makan darah yang sudah diolah. Maka ini semua haram. Kesempatan ada. Begitu juga dengan adanya kesempatan untuk menerima sogok, kesempatan riba. Tidak ada orang melarang. Duitnya silakanlah pakai. Maka ini adalah orang yang sabar namanya. Sabar menerima ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masalah ujian sakit, banyak orang sabar. Masalah ujian bangkrut, banyak orang sabar. Tapi ketika ujian dapat tawaran makanan haram, mana yang lebih berat antara haram aini benda dengan haram maknawi? Lebih berat haram maknawi. Karena kalau haram aini ini orang jijik, suruh makan cacing, jijik. Apalagi di tengah keluarganya tak terbiasa makan, jijik. Tapi kalau bendanya halal, bendanya gulai patin, bendanya rendang, halal barangnya, tapi dibeli dengan uang haram, ini yang mengerikan itu. Tak tahan dia melihat tawaran-tawaran ini. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan makanan-makanan ini, prinsipnya kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Karena makanan yang tidak baik amat sangat berpengaruh pada tindakan, cara berpikir, kesehatan.
dari aspek kolesterolnya, lemaknya, dari aspek kandungan yang ada di dalamnya, yang baru ditemukan dokter mungkin baru 20%, 80% belum ditemukan orang ahli medis sekarang. Maka yang paling selamat adalah ikut syariat Islam. Karena setiap aturan dalam syariat Islam itu pasti ada maqasid syar'iyah. Ada tujuan-tujuannya secara syariat Islam yang kita tak paham. Banyak manusia ini dalam masalah makanan ini kata dia lebih paham. Ini nggak apa-apa ini. Nah, maka dalam Islam artinya menyerahkan segala sesuatunya mengikut aturan Allah. Itulah Islam. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak ikut aturan Allah, itu tidak Islam. Itu ingkar namanya. Orang yang Islam berserah diri mengikut aturan Allah. Kata Allah haram, ya tinggalkan. Kata Allah makruh, usahakan untuk ditinggalkan. Kata Allah halal, laksanakan. Kata Allah wajib, laksanakan wajib. Sunnat, berusaha untuk melaksanakannya. Nah, ini semua aturan yang dibuat dalam kehidupan. Jangan sampai hidup ini nggak ada aturan. Hidup saya, ngapain saya diatur oleh agama? Lah, main sepak bola aja ada aturannya. Ada handball, ada outside, ada tiang gawang, ada kartu kuning, ada kartu merah. Main-main aja ada aturan. Main gaplek, main trup aja ada aturannya. Masa agama nggak ada aturannya? Yang penting perasaan, yang penting dekat dengan Tuhan. Oh, tidak bisa begitu. Agama Islam ini ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ijma, ada qiyas. Nah, ini tentang beberapa yang halal dan yang haram dalam Islam dari aspek makanan.